Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Fanini dengan nomor induk mahasiswa tertera di PPT dari kelas pendidikan biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang biomembran. Pokok bahasan kita hari ini ada apa itu biomembran, ada fungsi biomembran, dan ada juga biomembran pada organel sel. Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama kita akan membahas biomembran. Biomembran ini adalah suatu struktur yang sangat tipis dan biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Konsep dari membran biologis ini telah berkembang dengan berkembangnya dan metode kimia dan morfologi. Sekarang disepakati bahwa biomembran adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Biomembran ini terbagi dengan tepat ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada membran plasma, yang sitoplasma, dan yang terakhir membran nukleus. Kategori ini dapat dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Oke, selanjutnya ada fungsi biomembran. Biomembran ini bukan hanya sekadar kulit inert yang membungkus sel, dan juga bukan pula sekadar struktur yang tetap, karena membran menjalankan fungsi dinamis yang kompleks dan memiliki sifat-sifat biologi yang agak menonjol. Biomembran ini sering dikatakan bersifat semi-permeable atau molekul air dapat menembus biomembran tersebut, sedangkan bahan-bahan yang terlarut dalam air tidak dapat menembus membran tadi. Biasanya bersamaan dengan molekul air akan ada ion-ion atau senyawa tertentu yang larut di dalamnya, dan ion tadi bergerak menembus ke membran juga. Berdasarkan pernyataan ini dikatakan bahwa sesungguhnya biomembran itu bersifat permeable diferensial atau tembus terkendali. Hampir semua biomembran mengandung sistem kompleks yang memindahkan molekul-molekul organik tertentu atau membiarkan ion anorganik spesifik untuk masuk ke dalam dan produk-produk tertentu keluar sel. Sistem transport membantu mempertahankan keadaan seimbang yang terus-menerus pada medium internal sel. Molekul-molekul air akan lebih leluasa untuk melewati biomembran dibandingkan dengan ion-ion atau senyawa lainnya. Ada 4 teori untuk menjelaskan mengapa air lebih mudah melewati biomembran dibandingkan dengan ion atau senyawa lainnya, yaitu yang pertama, membran tersusun dari bahan yang lebih mudah berasosiasi dengan molekul air dibanding dengan senyawa lain yang terlarut di dalam air, sehingga dengan demikian air akan lebih mudah melewati membran. Yang kedua, adanya gelombang udara yang mengisi celah-celah membran sehingga hanya molekul atau unsur yang mudah menguap yang dapat melewati membran. Contohnya adalah molekul air. Yang ketiga, pada membran terdapat pori-pori yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul air dan tidak cukup besar untuk dapat dilalui oleh molekul-molekul lain. Di sini dapat dikatakan juga membran berfungsi sebagai saringan atau tapis. Yang keempat, air bergerak lebih cepat karena pergerakannya melewati membran disebabkan oleh difusi yang cepat pada bidang temu atau interface antara air dalam pori membran dengan cairan sitoplasma. Karena adanya perbedaan potensial air yang sangat besar antara cairan sitoplasma dengan air dalam pori membran. Difusi yang sangat cepat pada bidang temu ini menyebabkan adanya tarikan atau tension bagi molekul-molekul air yang berada dalam pori membran, sehingga menimbulkan aliran massa molekul-molekul air di dalam pori membran menuju sitoplasma. Untuk lebih jelasnya, beberapa model pergerakan air melewati membran dapat dilihat pada gambar di PowerPoint atau gambar 3. Adapun fungsi lain dari membran sel yaitu dapat dijadikan sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme karena pada membran terdapat sejumlah enzim dan berfungsi sebagai katalis dalam beberapa metabolisme. Selanjutnya, biomembran organel sel. Kita membahas satu persatu ya, mulai dari retikulum endoplasma hingga plastid. Untuk pertama, retikulum endoplasma. Pada sel kebanyakan, retikulum endoplasma ini menyerupai kantong kempis yang berlapis-lapis. Retikulum endoplasma terbagi atas 2, yaitu ada yang kasar dan yang halus. Untuk yang kasar ini adalah retikulum endoplasma yang ditempeli banyak ribosom. Sedangkan yang halus adalah retikulum endoplasma yang tidak beribosom dan sering berbentuk pipia.
Kemudian retikulum endoplasma ini banyak mensintesis dirinya sendiri, termasuk sterol dan fosfolipid, yang menjadi bagian penting dari semua membran. Dengan kata lain, retikulum endoplasma merupakan sumber dari sebagian besar membran yang dibuat di sel. Fungsi lainnya adalah mengangkut enzim tertentu dan protein lain menembus membran plasma dan keluar dari sitoplasma dalam proses sekresi. Kedua, nukleus. Nukleus ini dikelilingi oleh dua membran, di mana ketebalan membran luar adalah 7,5 sampai 10 nanometer, dan ukuran dalamnya, membran dalamnya itu tebalnya sekitar 7,5 nanometer. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh ruang perinukleus yang lebarnya 10 hingga 40 nanometer, sehingga tebal seluruh membran nukleus mencapai 25 hingga 57 nanometer. Retikulum endoplasma ini sering terlihat berhubungan dengan membran nukleus, dan ruang perinukleus bersambungan dengan ruang di antara membran retikulum endoplasma, dan dengan melalui plasmodesmata yang bersambungan dari sel ke sel ketika inti membelah membran nukleus rusak dan menghilang. Membran nukleus mengandung banyak sekali asam nukleat dengan ikatan molekul yang kuat. Membran mengandung banyak sekali Membran nukleus mempunyai banyak pori dengan diameter kira-kira 70 nanometer dan bersegi 8. Membran dalam dan membran luar menyatu membentuk pinggiran pori yang dipertahankan bentuknya oleh suatu bahan sehingga terjadi struktur yang disebut anulus. Bahan itulah yang mengisi pori dan ada terowongan sempit di tengah-tengahnya. Terowongan ini nampak seperti terisi oleh sejumlah partikel yang seukuran dengan subunit ribosom yang tersangkut dalam perjalanan dari nukleus ke sitoplasma. Partikel yang lebih besar dari 10 nanometer tidak dapat melalui pori tersebut. Kemudian ada vakuola atau tonoplas, membran tunggal yang sangat penting pada sel tumbuhan dan sel jamur adalah membran yang menyelimuti vakuola atau tonoplas. Tonoplas ini berfungsi mengangkut zat terlarut keluar masuk vakuola. Jadi mengendalikan potensial air pada sel penjaga dari perangkat stomata. Kalium dan ion lain dipompa ke dalam dan keluar vakuola sel penjaga. Air mengikuti secara osmotik sehingga sel itu menggebung dan mengempis. Hasilnya stomata membuka atau menutup. Pada dasarnya tonoplas berasal dari retikulum endoplasma, tetapi diduga melalui badan Golgi. Kadang retikulum endoplasma menggembung langsung membentuk vakuola. Ada juga benda mikro. Benda mikro ini adalah organel bulat yang terbungkus oleh hanya satu membran, diameternya kira-kira 0,5 sampai 1,5 nanometer, dan berbutir-butir di bagian dalamnya. Kadang disertai kristal protein. Dua jenis benda mikro yang penting adalah peroksiso dan glioksisom. Peroksisom ini menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari fotosintesis, mendaur ulang molekul kembali ke kloroplas. Sedangkan glioksisom ini menguraikan lemak menjadi karbohidrat selama dan sesudah perkecambahan. Selanjutnya ada oleosom. Oleosom ini berbentuk bulat dan diselimuti oleh setengah membran yang mungkin berasal dari retikulum endoplasma. Kisaran diameternya 0,5 hingga 2,0 nanometer. Oleosom ini sebagian besar berisi lemak dan menjadi pusat sintesis dan penyimpanan lemak. Ada juga mitokondria seperti yang kita ketahui. Mitokondria ini memiliki sistem membran dalam yang berlipat-lipat, diselimuti oleh membran luar yang halus. Membran luar dan dalamnya ini sangat berbeda. Membran luarnya ini halus dan memiliki bagian lipid yang banyak atau besar dan sangat permeabel terhadap banyak senyawa yang masuk dan keluar mitokondria. Membran dalam yang berlipat-lipat sangatlah rumit, mempunyai beberapa bentuk, diantaranya tonjolan pipi atau membulat panjang yang disebut krista, kayak mace gitu ya. Krista ini mengandung hampir semua enzim yang memiliki peranan dalam memacu sistem pengangkutan elektron yang dihasilkan dari reaksi-reaksi pada siklus Krebs. Yang terakhir ada plastid. Plastid ini merupakan struktur khusus diselimuti oleh sistem membran rangkap. Membran dalamnya tidak berlipat-lipat. Plastid ini ada yang berwarna dan tidak berwarna. Untuk yang berwarna ini dinamakan kloroplas jika warnanya itu hijau atau mengandung pigmen hijau, dan kromoplas jika mengandung pigmen lain seperti merah, ungu, biru, dan segala macamnya.
Untuk kloroplast sendiri dia mengandung suatu sistem membran yang bernama tilakoid yang sering sambung menyambung membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Grana ini terbenam dalam stroma. Enzim yang mengendalikan fotosintesis terdapat di membran tilakoid dan di stroma. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini membantu. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perlakuan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.